Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat, anti ribet, satset, dan anti gagal. Cocok banget kalau dijadikan ide jualan, modalnya hemat, dan hasilnya bisa banyak banget. Kalau punya stok pisang di rumah, coba deh diolah jadi kue yang satu ini, apem pandan pisang, yang rasanya enak banget, manis, gurih, legit, teksturnya sangat lembut, dan aromanya wangi banget. Kalau udah coba, pasti ketagihan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan blender tapi boleh juga menggunakan chopper. Masukkan pisang sebanyak 3 buah. Kurang lebih beratnya sebanyak 180 gram dan pastikan menggunakan pisang yang sudah matang serta rasanya manis. Masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Untuk takaran sendoknya, jangan terlalu penuh atau munjung ya, cukup cembung aja. Tambahkan garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Dan yang terakhir, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml. Untuk santannya, saya menggunakan santan segar ya teman-teman, tapi boleh diganti dengan santan instan. Kalau semua bahan udah dimasukkan ke dalam blender, selanjutnya kita tutup dan bahan-bahan ini akan saya haluskan sampai tercampur rata. Setelah bahan-bahannya kita blend dan udah halus serta tercampur rata semua, kita buka tutup blendernya. Selanjutnya kita pindahkan adonannya ke dalam wadah yang bersih serta kering. Terlihat ya, untuk tekstur adonannya ini kental ya teman-teman. Dan kalau udah dipindahkan semua ke dalam wadah, selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Pastikan menggunakan ragi yang masih baru serta masih aktif. Lalu kita aduk rata ya dengan whisker sampai tercampur dan raginya larut. Dan untuk ragi instan yang digunakan, pastikan dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Dan kalau udah rata serta tercampur, selanjutnya adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 1 jam. Ditutup adonannya menggunakan plastik wrap ataupun menggunakan kain bersih. Kita biarkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Selanjutnya, kita buka plastik wrapnya. Dan kalau plastik wrapnya udah kita buka, selanjutnya akan diaduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada permukaan pecah dan tercampur rata semua. Kalau adonannya udah diaduk rata, sudah tercampur dan adonannya sudah menyusut, selanjutnya saya menambahkan perasa pandan, tapi boleh diganti dengan jus pandan ataupun endapan daun pandan. Nah, selanjutnya kita aduk rata lagi ya dengan whisker sampai tercampur rata dan pewarna makanannya larut. Dan untuk pemberian pasta pandan atau pewarna lainnya ini sesuai selera ya, opsional saja. Nah, kalau adonannya udah rata, sisihkan adonannya dan kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan talam dan saya olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Dan boleh kok diganti dengan cetakan yang lain, tapi yang penting olesi minyak sayur ya teman-teman. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Dan adonannya kita tuangkan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Kalau adonannya udah kita tuangkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya akan saya berikan toppingnya. Untuk toppingnya sendiri saya menggunakan irisan potongan pisang. Ini saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam adonannya tadi, kita letakkan pada posisi bagian tengah ya. Kita iris tipis-tipis aja, tujuannya supaya tidak tenggelam ya teman-teman ketika dikukus kuenya. Nah, kalau udah kita isi semua untuk toppingnya, selanjutnya kue ini akan saya kukus ya teman-teman. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih, dan jika gunakan kukusan biasa jangan lupa ya tutupnya dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Langsung aja kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan, kita rapikan dan ini tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Kemudian saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata, tidak pecah dan tidak bergelombang. Dikukus selama 25 menit sampai matang dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman.
Setelah 25 menit, apem pandan pisangnya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Dan bisa terlihat ya kalau kuenya menul-menul banget, mengembang semua. Dan pisangnya juga tidak tenggelam ya teman-teman, cakep banget kuenya. Aroma pandannya juga berasa banget ya teman-teman, wangi banget. Dan keluarkan kuenya ini dari kukusan ya. Dan selagi masih panas langsung dilepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket. Selanjutnya kita mengukus sisa adonan sampai adonannya matang dan habis semua. Nah ini dia tampilan dari kue apem pandan pisangnya ya teman-teman, cantik banget dan udah matang semua. Keluarkan kuenya dalam keadaan masih panas ya, supaya mudah dikeluarkan, tidak lengket, hasil kuenya mulus dan cantik. Tapi ini perlu hati-hati ya teman-teman, karena beneran cetakannya masih panas, jadi harus hati-hati dalam mengeluarkan kuenya. Kalian setuju nggak sih kalau pisang diolah jadi menu apapun dan makanan apapun rasanya jadi lezat ya teman-teman? Apalagi ditambah dengan pandan. Semakin enak, semakin mantap, dan semakin lezat. Nah, kuenya udah saya keluarkan semua dari cetakan. Kuenya cantik, mulus, dan aromanya wangi banget. Dari satu resep saya menghasilkan 19 buah kue apem pisang pandan, tapi ini hasilnya bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita mengisi adonan ke dalam cetakan. Karena hasil kuenya banyak, ini layak banget kalau dijadikan jualan karena modalnya hemat ya teman-teman, buatnya juga sangat mudah dan hasilnya cantik banget. Kuenya sangat lembut dan empuk, ketika saya tekan mirip banget sama squishy, kembali ke bentuk semula. Dan kalau lagi ada acara di rumah, coba deh suguhkan kue tradisional yang satu ini untuk tamu-tamunya. Pasti pada ketagihan karena rasanya enak, tekstur kuenya sangat lembut dan empuk. Apalagi dimakan dengan kelapa parut yang udah dikukus, rasanya semakin enak dan semakin mantap. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan kelapa parut yang dikukus, boleh di skip ya, karena rasa kuenya juga enak. Kuenya lembut banget serta empuk dan rasanya juga enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa, pandannya berasa banget apalagi pisangnya. Pokoknya ini perpaduan yang mantap dan cocok banget kalau dijadikan suguhan ataupun cemilan untuk keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.